Khairun nas, orang yang paling baik di antara kita ini bukan pejabat. Yang paling baik bukan penjahat. Iyalah penjahat. Yang paling baik bukan paling kaya. Yang paling baik adalah khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang paling bisa memberikan manfaat. Makanya saya minta kalau ada acara tabligh akbar, jangan cuma pengajian, buatkan acara pasar malam, biar supaya UMKM hidup, supaya tetangga kita yang jual bakwan, jual gorengan, jual bakso bakar, jual semuanya mie ayam bisa berdagang. Pulang dari acara ini jangan langsung pulang ke rumah, habiskan makanan-makanan itu, makan sendiri, bayar sendiri. Supaya apa? Tetangga kita, kawan kita, jiran kita yang dari pagi tadi sudah menyiapkan, maka insya Allah bangkitlah ekonomi. Hasil keuntungannya untuk uang sekolah anaknya, untuk rehab rumah, untuk beli motor, untuk kebaikan. Sehingga kedatangan kita malam ini bukan cuma dapat pahala pengajian, tapi juga bisa menolong saudara kita. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biado alag ita sesudena. Apa kabar semuanya? Pripun kabare panjenenganipun? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khatimah. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Apa tema kita malam ini? Menyatukan negeri di tengah persaingan global menyongsong Indonesia Emas 2045. Panjang kali ya. Macam judul seminar internasional. Memang hebat panitianya ini. Mudah-mudahan panitia yang sudah bersusah payah menyelenggarakan tabligh akbar ini panjang umur, sehat badan semuanya. Allah membalas semua kebaikannya insyaallah. Amin ya rabbal. Pertama, kalau kita mau menjaga persatuan, karena menyatukan negeri, persatuan kalau mau terjaga, yang pertama kalau jumpa ucapkan salam. Itu yang pertama. Seandainya saya tadi sampai ke Torgamba, seandainya saya sampai tadi diucapkan selamat datang, saya nggak mau. Karena selamat datang baliknya belum tentu selamat. Seandainya saya disapa selamat malam, saya nggak mau. Malamnya yang selamat, siangnya. Tapi begitu tadi datang saya disambut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat kau datang, selamat kau pulang, selamat anak istrimu, selamat hartamu, selamat badanmu, selamat amalmu, selamat rumahmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Itu arti assalamualaikum. Yang kedua warahmatullah, semoga engkau mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, aku pun tak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa orang mati itu kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu, rahmati dia. Itulah kenapa kita duduk antara dua sujud. Setelah sujud pertama mau sujud kedua kita duduk Rabbighfirli warhamni, rahmati aku. Dan ketika jumpa kita minta orang itu dapat rahmat. Assalamualaikum mudah-mudahan kita dapat rahmat. Pas semua bilang amin, ada satu ibu-ibu yang diam aja. Terus ditanya kawannya, kok enggak bilang amin? Aku udah dapat, katanya.
Rupanya nama lakinya Pak Rahmat. Yang ketiga, wabarakatuh. Barakatuh artinya barokah. Barokah anakmu, barokah rumahmu, barokah hidupmu, barokah negerimu, barokah rezekimu. Tidak ada gunanya duit banyak kalau tidak barokah. Ada orang yang gajinya cuma 3 juta sebulan, anaknya bisa sekolah, bisa nabung berangkat umroh, rezekinya barokah. Ada orang yang duitnya 30 juta sebulan, satu malam habis. Orang minum teh, dia minum sabu-sabu. Betul? Maka yang diminta ini adalah barokah. Makanya ketika jumpa, wabarakatuh. Kalau satu barokah, tapi kalau jamak barokatuh. Maka saya begitu datang tadi dikatakan, Abdul Somad kau datang kemari, barokatuh, berkah ilmumu, berkah suaramu, berkah ceramahmu, berkah duniamu, berkah rezekimu, berkah akhiratmu. Maka kita semua yang hadir malam ini mendapatkan berapa kali protokol, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qari'ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua panitia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan salam kita itu menjadi doa semuanya, insya Allah. Ada orang yang salamnya tidak jadi doa, banyak, nggak serius, nggak ada niat doa. Assalamualaikum, wow, atau atu. Makanya mengucapkan salam itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana-mana media yang meliput saya itu kameramennya, malam nih anak-anak semua yang meliput. Hai guys. Nah, malu pula orang itu. Saudara, anak-anak soleh semua, insya Allah. Amin. Nah, setelah kita mengucapkan salam, kita pun bisa tersenyum. Dua orang berada di kursi yang sama, di airport yang sama, la salam wala kalam, sibuk dengan handphonenya masing-masing. Tapi kita orang Islam, idza laqitahu, kalau kau jumpa ucapkan salam. Pernah datang sahabat Nabi ke rumah sahabat, kata Nabi, assalamualaikum. Dia diam, dia di balik pintu. Assalamualaikum. Dia diam, dia di balik pintu. Assalamualaikum. Dia diam. Dalam adat Islam, idza sallama ahadukum salasan, kalau kau ucapkan salam 3 kali, falam yu'zan, tidak dikasih izin, falyarji, pulang. 3 kali ucapkan salam, tak disambut, Nabi pulang. Begitu Nabi pulang, dibukanya pintu. Waalaikumsalam. Kata Nabi, ada kau di balik pintu tadi? Ada. Kenapa kau tak sambut salamku? Aku mau dapat doa engkau 3 kali ya Rasulullah. Begitu cara sahabat Nabi dapat salam. Maka yang ketiga saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada ustadz, ulama, tuan guru kita mengucapkan salam 3 kali bukan salah. Ada salam yang tak boleh dijawab, ada salam yang tak boleh dijawab. Imam kita waktu sholat isya tadi, assalamualaikum warahmatullah, jangan dijawab. Dia bilang, waalaikumsalam Pak Imam. Ada salam yang kita tak mau mendengar jawabnya, ada salam yang kita takut mendengar jawabnya. Ini kami nanti malam nih habis dari sini, dari Cikampak nih langsung pulang ke Medan. Doakan selamat sampai ke Medan. Nanti kan selama di perjalanan lintas timur Sumatera ini lewat macam pekuburan kanan kiri. Itu kalau lewat kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Yang hafal doa panjang, yang tak hafal doa panjang pendek aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kita tidak ingin mendengar jawabannya. Kalau sempat orang itu menjawab, waalaikumsalam, tak sampai ke Medan. Apakah orang yang sudah meninggal itu mendengar jawaban salam kita? Sedangkan bunyi selop kita terdengar. Orang meninggal di dalam kubur, selesai pemakaman, pulang kita, terdengarnya bunyi sendal orang yang terakhir. Bayangkan itu
Itulah kenapa kita ucapkan salam di kubur. Bukan kita mengucapkan salam ke tanah, bukan mengucapkan salam ke batu, karena ruh itu hidup di alam dunia, hidup di alam kubur, hidup di alam akhirat, hidup, dan hidup kita kekal abadi nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau mau menjaga persatuan, menyatukan negeri, maka yang pertama kalau jumpa mesti doakan saudara kita. Aku nggak bisa ngucapkan salam sama dia Pak Ustadz. Kenapa kau nggak bisa ngucapkan salam sama dia? Sakit kali hatiku nengok dia. Kenapa sakit hati kau nengok dia? Rumahnya besar, mobilnya mahal. Yang paling sakit hatiku Pak Ustadz, bininya baru pula, yang lama meninggal. Oh, udah mau mengamuk orang ini, tengok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada saudara kita rumahnya besar, alhamdulillah bisa kita buat pengajian wirid yasin arisan, betul? Kalau ada kawan kita mobilnya mahal, bagus, tak numpang dia di tempat kita. Apa salahnya? Sakit kali hatiku nengok kawanku ini Pak Ustadz, gelangnya besar, cincinnya besar. Tanya dulu asli apa tidak. Jangan sampai kita sakit hati, darah tinggi naik, jantung koroner naik, rupanya imitasi. 2 kali kita kena. Saudara, sengaja saya waktu bilang gelang sama cincin, mata saya ke sana. Karena kalau saya ke sini disangka orang yang mata aku udah menengok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hati kita bersih, maka mendoakan orang pun tulus ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, rahmat, dan berkahlah kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Yang kedua, setelah kita jumpa ucapkan salam, muka itu dicerahkan. Macam wajah orang Torgamba, Labuhan Batu Selasan, Kota Pinang, Cikampak. Memang namanya seram memang. Ustadz mau kemana? Cikampak. Tapi muka orangnya cerah-cerah semua. Yang kalian bayangkan macam kampak. Drone. Lambaikan semua tangan ke drone. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah turunnya lama-lama basah ketiak. Soalnya kalau tidak saya ajak menggerakkan tangan, tengok kan masih juga bergerak lagi. Udah drone, jangan lagi, pergilah hembus ke sana. Nanti tak fokus orang yang dengar tausiah saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita ucapkan salam, berjumpa sama orang itu wajahnya cerah. Jangan jumpa sama orang wajah ditekuk macam jeruk purut dipijak gajah. Berjumpa kita nengok mukanya, kita pula yang takut. Tapi ku tengok wajah orang Torgamba, wajah orang Labuan Batu Selatan, wajah orang Cikampak ini cerah-cerah. Kalau ku tengok dari wajahnya ini, orang ini nggak ada utang orang. Hah? Nggak ada kan? Ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudari kami yang ada utang, lunaslah utangnya ya Allah. Banyak juga yang berutang. Kalau ku tengok dari ketawanya ini ku tengok tak ada beban hidup ini. Karena orang kalau ada beban hidup nggak bisa lepas gini senyumnya. Paling kita pancing sikit, kata dia. Tapi lepas semua, mudah-mudahan sawitnya bersubur-subur semua. Harga sawit naik, harga pupuk turun. Jangan sampai harga pupuk naik, upah panen naik, berondol turun. Mudah-mudahan rezekinya semuanya berkah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah, semuanya bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makin banyak kameramen ini.
Yang pertama, kalau jumpa bacakan doa untuk kawan-kawan sahabat kita. Setuju? Kalau jumpa nampakkan wajah yang cerah. Muka saya cerah. Cemana lah, udah macam ini bawaannya. Cemana lagi? Ku tengok muka kau suntuk dari tadi. Aku lahir aja suntuk. Nah, jadi kalau memang udah begitu bawaan muka kawan kita, nggak usah kita ejek. Ini ada kawan ini kadang ngejek pula pas jumpa. Buka dulu topengmu. Padahal kawan memang begitulah udah mukanya. Jadi jangan kita mengejek-ejek, menyakiti hati orang. Setuju? Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Mudah-mudahan selama Ustadz Somad tausiah ini jangan ada yang sakit hati, insya Allah. Amin ya Rabbal. Setelah kita ucapkan salam doa untuk kawan, saudara, sahabat, jiran, tetangga kita hadapi dengan wajah yang cerah. Lalu kemudian kita mengulurkan tangan. Dari mulai turun mobil sampai naik ke atas, semua mengulurkan tangan. Saya sangka mau salaman, rupanya menarik tangan saya naik tangga ke atas. Ku angkat 10 jari 11 sama kepala, memohon maaf kepada saudaraku yang tadi ada di sebelah kiri pentas. Waktu mau naik tadi ada yang mengulurkan tangan, tak sempat ku salami semua. Maukah memaafkan Ustadz Abdul Somad? Kenapa Ustadz minta maaf? Karena saya pernah hadir orang meninggal, waktu baru pulang, belum viral, orang belum kenal. Pas saya berdiri, lewat orang, disalaminya semua. Pas giliran saya, tak disalaminya. Sakit kali hati. Itulah maka saya kalau jumpa orang saya salami semua. Cuman kadang-kadang pas menyalami ini datang pula anak gadis ngulurkan tangan. Saya kalau anak gadis menentang saya ulurkan. Astagfirullah. Nah, Allah Ustadz Somad itu ngomong aja itu. Kemarin ku tengok di video dia bersalaman. Nenek-nenek. Enggak apa-apa. Apa kabar mak? Sehat mak. Tapi kalau anak gadis kita hindari untuk menghindarkan fitnah. Enggak apa-apa Pak Ustadz. Aku udah macam mana engkau Pak Ustadz? Iya, kau nengok aku ayah, aku nengok kau lain. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita semua insya Allah. Amin ya Rabbal. Tapi kalau orang mengaji tahu dia. Saya tengok beberapa orang di Labuan Batu Selatan ketika salaman dimasukkannya tangannya ke jilbab. Kalau ada hail, ada kain boleh, tak apa-apa. Kau kenapa kau salaman tadi sama perempuan? Aku nggak ada nafsu Pak Ustaz. Terus aku bernafsunya sama laki-laki. Astagfirullah. Mudah-mudahan umat ini diselamatkan dari LGBT. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua silap salah dosa kita. Mamin muslimaini yaltaqiyani, dua orang muslim berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa-dosanya, malam yatafarraqa, sebelum dia berpisah dosanya sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak bisa menyalami bapak ibu semua. Ini kalau kusalami semua ini subuh baru selesai. Besok pagi masih ada acara di Medan. Makanya sebagian kusalami, sebagian dari jauh aja. Hai Besti. Hai guys. Nah, maka insya Allah sudah sampai niat baiknya semua insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalaupun tak bersentuh tangan, insya Allah bersentuh hati kita semua. Amin. Mamin muslimaini, dua orang muslim yang taqiyani berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, tasaqat dzunubuhuma kama tasaqat awraqus sajar, gugur dosa-dosanya macam daun kayu yang gugur dihembus angin. Jadi kita ini tadi yang bersalam-salaman itu, kadang orang ini tengok dulu. Kalau kebetulan ada di situ pejabat, oh. Tapi kalau orang biasa aja masuk ke kantong. Tangan masuk ke kantong, hidung naik ke atas. Udahlah pesek. Atas pula hujan gerimis, masuk bocor.
Mau kaya, mau miskin, mau susah, mau rakyat jelata, kita tetap salami dia. Sebab kita tak tahu entah tangan yang mana yang akan menarik kita ke surga nanti. Betul? Kita salami betul tangan pejabat, rupanya dia masuk neraka. Kita takut salaman sama rakyat jelata, rupanya dialah penghuni surga. Betul? Ya, Abdul Somad dimuliakan di atas pentas, pentasnya ada karpet, dimuliakan dengan pakaian. Sudah lama lah saya tausiah, kalau Tuhan pergi ke Mekah jangan lupa bawa mertua. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di Torgamba inilah sorbannya sampai 2. Yang manalah ceramah Ustadz Somad di Torgamba itu ya, mudahannya mana yang ada sorbannya 2, itu di Torgamba itu. Kalau yang lain-lain itu 1 aja, kalau nggak kanan kiri, kalau tak kiri kanan. Ini ulos di kanan, sorban di kiri, topi berganti semua, semuanya berganti, dipakaikan pula ulos lagi di bawah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebetulnya ini cara panitia biar mudah nyari gambar Abdul Somad di internet nanti. Sebab kalau tidak di mana-mana Ustadz itu bajunya putih, macam tak pernah ganti baju. Ustadz Somad, yang mananya video Ustadz Somad di tempat kami kemarin? Pakai peci merah, peci hitam, baju putih, sorban biasa. Tapi hari ini saya tampil luar biasa. Allah membalas Bapak Ibu semua insya Allah. Amin ya Rabbal. Pertama jumpa doakan. Sudah atau belum? Sudah. Berjumpa dengan wajah yang cerah. Sudah atau belum? Sudah. Yang ketiga kalau jumpa berjabat tangan, bersalaman, tapi hati-hati fitnah. Sudah atau belum? Sudah. Yang keempat, apalagi untuk menjaga persatuan ini, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Yang sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan, kenal orangnya? Belum dilantik ini, tapi mudah-mudahan beliau pemimpin yang adil dan amanah insya Allah. Namanya Pak Sakdian Purba, betul? Di samping beliau Bapak anggota DPRD, Bapak siapa namanya? Saya tahu, cuman ngetes kalian aja. Pak Arman Sapurba. Hadir bersama kita Ketua Nahdlatul Ulama, hadir Abah Kiai pimpinan Pondok Pesantren, Ketua Al-Jam'iyatul Wasliyah, tokoh adat, tokoh masyarakat dari IKIS. Tahu IKIS? Ikatan Keluarga Islam Simalungun. Yang tak saya sebut bukan saya tak hormat, aku tak ingat. Ustadz Somad ini yang dihormatinya, yang disebutnya cuma yang di atas saja. Kami yang di bawah ini hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Udah bersunat kalian? Oh, udah, wah kecil-kecil anak sekarang ya. Kami dulu bersunat pas libur SD, baru bersunat. Kawan saya pas SD tak bersunat, lari SMP baru sunat. Ada yang mau menikah baru sunat. Pagi nikah, pagi sunat, sore nikah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan baik yang di atas maupun yang di bawah, yang di kiri maupun di kanan. Memang acara tablik akbar di Torgamba ini luar biasa, pakai jeruji besi. Dibatasi pula ada yang sebelah sini ke kanan ini perempuan semua, tak ada laki-laki. Biasalah masak toco kan ada undang-undangnya sedikit. Yang sebelah kiri sini pula tak ada perempuan, laki-laki semua. Enggak apa-apa, kalian perencahnya aja di sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang keempat itu adalah kita saling kenal mengenal. Khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah. Siapa yang paling mulia di antara kita? Ini masyarakat kita ini macam-macam sukunya kan? Inna akramakum indallahi atqakum.
Yang paling mulia bukan yang di atas, yang paling mulia bukan yang di pentas, yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan supaya Ustaz Somad yang ceramah ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan supaya anak-anak kita ini takut kepada Allah, takut banyak main handphone, takut asik nonton TV, takut macam-macam, takut meninggalkan sholat, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ini masuknya kabupaten mana ini? Labuhan Batu Selatan. Ibu kotanya? Ibu kotanya Kota Pinang. Dulu nama kerajaannya Pinang Awan. Nama kerajaannya Pinang Awan. Kenapa Pinang Awan? Karena ada pinang yang di bawah, ada pinang yang di awan. Makanya bangsa-bangsa yang hebat itu disebut selalu dengan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Di atas, ada yang di bawah, maka disebut dengan Pinang Awan. Ibu kotanya Kota Pinang. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1540. Sekarang sudah 2024. 1540, Batara Sinomba, dialah raja pertama Pinang Awan. Baru menggabungkan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Indonesia merdeka 1945, 1946 barulah bergabung kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya, dia lebih lama jadi kerajaan Pinang Awan atau setelah bergabung dengan Indonesia? Selama kerajaan Pinang Awan, selama 400 tahun lamanya, 1540 sampai 1945. Kita baru bergabung dengan Indonesia pada tahun 1945. Setelah merdeka kita bersama dengan Bung Karno Hatta, cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga Indonesia? Siap jaga Sumatera Utara? Siap jaga Labuan Batu Selatan? Takbir! Jadi kalau ada yang bertanya, apakah orang Labuan Batu Selatan ini cinta dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Cinta. Kalau tidak cinta, tak mungkin dia bergabung dengan Indonesia. Di atasnya dengan di bawahnya. Nah, ini Pinang Awan nih di tengah. Ini Pulau Sumatera, Pinang Awan di tengah. Di atasnya bertetangga dengan Kerajaan Asahan. Asahan itu Raja Pinang Awan punya anak gadis yang cantik bernama Siti Ungu Selendang Bulan. Ibu kalau punya anak perempuan kasih nama cantik itu, Siti Ungu Selendang Bulan. Siti Ungu Selendang Bulan menikah dengan sultan dari Aceh, namanya Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda dengan Siti Ungu Selendang Bulan lahir anak pertama laki-laki, namanya Abdul Jalil. Abdul Asqar. Siti Ungu Selendang Bulan dari Pinang Awan menikah dengan Sultan Iskandar Muda dari Aceh, lahirlah anak laki-laki pertama, namanya Abdul Jalil. Itulah sultan pertama Kerajaan Asahan di Tanjung Balai. Sekarang pertanyaannya, mana lebih tua, Kerajaan Pinang Awan atau Kerajaan Asahan? Pinang Awan lebih tua, sebab anak perempuan Pinang Awan lah emak daripada Sultan Asahan. Lalu kemudian di atas ini Tanjung Balai, Asahan, di bawahnya Pinang Awan, di bawahnya lagi itulah Riau sekarang, Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura berdiri tahun 1723. Kerajaan Pinang Awan 1450. 1540. 1540. Pertanyaannya, manakah yang lebih tua antara Kerajaan Siak dengan Pinang Awan? Pinang Awan lebih tua. Bangga tak jadi orang Pinang Awan? Terus hubungan Ustaz Abdul Somad dengan Pinang Awan ini apa? Saya lahir di Silau Laut, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Jadi sedikit banyak saya masih ada hubungan. Kalau mau dicari-cari ada hubungannya.
Dari mana Ustadz Somad itu? Dari Kabupaten Asahan. Sultan Asahan itu siapa namanya? Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil itu emaknya siapa namanya? Siti Ungu Selendang Bulan. Dari mana datangnya? Dari Pinang Awan. Jelas? Nanti kalau ditanya orang, kenal kau sama Ustadz Somad? Kenal. Orang mana dia? Sekampung sama aku itu. Oh, nggak mungkin lah. Dia kan di Asahan, dia kan di Riau. Kenapa pula aku? Pokoknya udah pernah aku dengar tausiah ini tergambar kemarin ada hubungannya. Tak usah kau tanya lagi, aku tak ingat lagi ceritanya. Saudara yang dimuliakan Allah, ini Ustadz Somad ini berani-berani pula pakai topi, pakai ulos, pakai kain orang Simalungun. Ini pemain naturalisasi ini. Atuk sebelah emak saya, nama emak saya Hajah Rohana. Hajah Rohana tuh punya emak namanya Siti Aminah. Siti Aminah tuh punya ayah namanya Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut. Syekh Abdurrahman tuh punya istri namanya Hajah Siti Maryam Boru Damanik. Damanik itu Simalungun. Jadi saya pakai baju Simalungun ini bukan pemain naturalisasi. Memang ada darah onyang saya, darah Simalungun. Jelas? Ini ku jelaskan ini biar jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti di komen orang, apa nih Abdul Somad pakai baju Simalungun. Kalau kau nggak percaya, tes darah. Golongannya apa? AB. Waktu saya tes darah, dicucuklah tangan saya di puskesmas, cucuk mereka. Ustadz Somad, golongan darah Ustadz AB. Oh, Ustadz, darah AB ini mantap nih Pak Ustadz, darah paling kuat kata dia. Saya pun bangga lah. Tapi begini Pak Ustadz, biasanya golongan darah orang banyak O. Jadi golongan AB ini banyak yang meninggal karena kurang darah. Yang penting sehat walafiat. Amin. Kenapa lah Ustadz ceritakan hubungan kerajaan Asahan dengan Pinang Awan? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kerajaan Pinang Awan, sukunya itu dulu dua. Karena zaman itu cuma dua tuh yang ada menghuni ini. Yang pertama suku Melayu, yang kedua adalah suku Batak, Mandailing, Simalungun, bercampurlah bersama. Dengan perkembangan zaman, setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, macam-macam suku ada di tempat kita. Betul? Ada orang Jawa di sini. Pripun kabare panjenenganipun? Sae. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Ada orang Minangkabau di sini. Baka badon sana ambo kasanojo ranca. Ada juga. Ada orang Batak di sini. Horas. Banyak. Tapi ku tengok yang jawab itu aja orangnya. Mau Batak, mau Jawa, mau Mandailing, mau Melayu, kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Tapi aku tak Islam Pak Ustadz. Saudaraku yang tak Islam, ikatan yang kedua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Boleh saya bertanya? Jangan tersinggung. Janji. Pernahkah terjadi perang antara Batak Islam dengan Batak tak Islam? Tunjukkan sama saya mana pernah terjadi perang. Kenapa tidak pernah terjadi perang? Karena ikatan suku, marga, nasab yang sangat dekat. Paham? Ketika dia mau berperang bawa golok, oh nan tulangku ini nggak jadi. Dibawanya, oh opungku ini nggak jadi. Begitulah ikatan. Mungkin kau berbeda dengan aku, dan kita pun Islam tidak urus itu. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Maka tema kita menyatukan negeri. Bagaimana kita mau menyatukan negeri kalau hati kita sikut-sikutan, menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan. Kalau ada kawan tetangga, kawan sahabat bapak ibu yang sifatnya begitu, menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan, tenang aja, Idul Adha kita sembelih dia. Setuju? Setuju aja orang.
Kita sudah terbiasa di Sumatera Utara, di Labuhan Batu Selatan ini bertetangga, berkawan. Kalau ada tetangga ibu yang beda agama, nikah anaknya, ibu diundang, datang atau tak datang? Bapak datang atau tak datang? Datang. Naik kita ke pentas, kita ucapkan selamat menempuh hidup baru. Sesuai lah, jangan pula pakai doa kita barakallah lakuma, itu untuk sesama Islam. Selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia selamanya sampai anak cucu. Oke guys, begitu. Habis itu acara makan, kita sudah terbiasa ada itu makan untuk orang Islam, ada tenda catering yang tidak Islam, begitu tempat kita kan. Nah, kita udah terbiasa. Dan ada pula kawan kita yang nyasar satu, kita panggil dia, tempat makan kita di sini. Kau kenapa sih? Udah selesai baru dia datang. Aku tahu. Terus ngapain kau sih? Aku ngambil kuahnya aja sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah karena berbeda agama lalu kita cabut golok, kita pancung kepalanya? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau tetanggamu, kawanmu, sahabatmu yang beda agama itu tidak memerangimu, tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, tidak membawakan pedang memancung kepalamu, tidak menghalaumu dari tempat lahirmu, maka kau balas dengan dua. Antabarruhum, kau buat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Mereka tidak memerangimu, mereka tidak mengusirmu, maka kau balas dengan dua. Kau buat baik dan bersikap adil. Inilah agama Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Agama kita ini namanya Islam. Dulu waktu saya kecil dibilang sama orang tua, Islam, Islam, Islam. Jangan kau cuman Islam, isi alam. Islam itu apa? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Saya pun, oh iya betul, sembahyang. Tapi setelah saya belajar, Islam itu rupanya aslinya selamat. Tuhan yang kita sembah namanya salam. Allahumma antas salam. Dari mana keselamatan ini datang? Wa minkas salam. Kemana keselamatan ini kembali? Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami di Torgamba ini dalam keselamatan. Fahayyina rabbana bis salam. Kalau kami mati nanti masukkan ke surga. Wa adkhilnal jannata daras. Itu kalau selesai sholat dibaca imam, baca itu pelan-pelan. Ini banyak orang sekarang nggak lagi baca pelan, tak ingat, dia tak tahu pun artinya. Oh salam, oh salam, oh salam. Terus ditanya, kenapa kau salam-salam? Nama laki ku Abdul Salam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kalau jumpa doakan, wajahnya cerah, tangannya bersalaman, saling berkenalan. Sekarang tak ada lagi orang berkenalan. Datang kita ke acara pesta anak orang, dulu bertanya, itu siapa itu? Oh itu dari menantuku. Menantu kau dari mana? Menantuku ini dari Asahan. Oh kau dari mana? Aku dari Kota Pinang. Oh masih bersaudara, masih berkerabat. Zaman sekarang acara pesta nikah tidak ada lagi bisa ngobrol-ngomong sama orang. Ditanya kita, itu anak siapa? Apa? Bum bam, bum bam, bum bam. Itu anak siapa? Apa? Itu apa? Tak bisa lagi ngobrol. Apakah yang saya alami ini juga ibu alami di acara pesta nikah? Pulang dari acara itu tangkal jantung di tanggal, bunyi musik, bum bam bum bam. Berapa kali saya tak datang pesta nikah, sampai hati Ustadz Somad ya. Kemarin susah-susah aku datang ke rumah Ustadz mengantarkan surat undangan. Kenapa Ustadz nggak datang? Cemana lah aku mau datang? Baru di pintu udah kau sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejar. Penyanyinya pula naik ke atas pentas, roknya pendek. Saya baru datang, bisa digoyang katanya. Pulang saya langsung. Tadi waktu di Jawa saya dengar ada suara hadroh solawat di sini. Ada grup hadroh. Mana grup hadroh? Oh, masya Allah, anak-anak muda rupanya. Apa nama grup hadrohnya deh? Firdaus. Firdaus itu nama tetangga saya. Firdaus itu nama surga yang paling tinggi, paling atas, VVIP, very very important person. Nah itulah rupanya kalau habis makan kholat ini lancar bahasa Inggris kita.
Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Makanya kata Nabi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta kepada, oh jalan rupanya di samping kita ini. Ada mobil bala aku tengok. Gelap tadi nggak nampak. Kusangka stadion. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi. Bahasa Arabnya Firdaus. Bahasa Inggrisnya Paradise. Anda mau menikahkan anak, mau akikah, mau pindah rumah, acara walimah, acara apapun, undanglah grup Hadrah Firdaus. Hubungi nomor kontak berikut. Ingat, jadwal padat. Udah aku endorse kalian ya. Masalah persen nanti kita bahas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mendoakan saudara sudah, menatapnya dengan wajah yang cerah dengan senyuman, keep your smile sudah, mengulurkan tangan bersalaman sudah, berkenalan kau datang dari mana, orang mana sudah. Jangan tanya umur, tanya nama boleh, tanya kampung boleh. Macam saya ditanya umur Ustadz berapa, jangan tanya, jangan tanya. Saya kok ditanya orang berapa umur Ustadz, 27 aku bilang. Kenapa 27? Umur ini kan bukan masalah angka, masalah rasa. Umur sudah banyak yang habis, yang tersisa sedikit lagi dikasih Allah hanya untuk bekal beramal soleh, apa pula somat. Yang kelima, apa yang perlu untuk menyatukan kita ini dalam rangka menyatukan negeri di tengah masa yang begini? Yang kelima adalah kalau bisa kita kasih hadiah, berbagi hadiah. Ustaz Somad tak ada ngasih hadiah. Saya begitu datang ke Torgamba, datang ke Labuhan Batu Selatan, Labusel, langsung dipasangkan hadiah dari ujung kaki sampai ke ujung lutut. Ujung rambut dipasangkan sorban, ulos, kain. Masya Allah, tabarakallah. Ini nanti akan disimpan di rumah, dimasukkan ke lemari kaca, ditulis oleh-oleh dari Torgamba Labusel tanggal 30 November 2024, supaya nanti tanggal 1 udah. Oh, berarti kalian udah gajian. Tanggal 1 Desember 2024 nanti Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah membawa istri dan cucu-cucu saya, ditengoknya. Oh, atuk dulu tanggal 1 Desember tuh di Torgamba ya. Oh, inilah oleh-oleh dari saudara kita IKIS, Ikatan Keluarga Islam Simalungun. Hidup adalah kenangan dan orang Simalungun sudah memberikan kenangan yang terbaik. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu fakafi'u, balaslah. Ini kotak hadiah, oh kotak sedekah. Jadi ini adik-adik ini mau membangun panti asuhan. Jadi ibu-ibu pas saya bilang kasih hadiah, masukkan duit. Kenapa cuma di tempat perempuan kotak ini ada? Karena memang yang megang duit perempuan. Nah, orang ini cuma bawa 4.000, 2.000 untuk parkir, 2.000 kencing. Pun takut orang ini, pempes semua. Apa kata ibu di rumah? Abang, kau 4.000, 2.000 parkir, 2.000 kencing. Nah, biar cepat kau pulang. Jangan banyak-banyak, kebini kau nanti. Nah, akhirnya duit. Itu kotaknya sebarkan. Itu kotaknya lubangnya saya tengok besar. Maksudnya kalau duit tak ada, lupa bawa duit, masukkan gelang, cincin, rantai, gelang kaki, gigi emas yang ada masukkan di situ. Puih, masuk dalam. Tolong satu kotak naik ke atas deh, naik ke atas kotak.
Nah, kenapa? Ini banyak ikan-ikan hiu tengok. Ada lumba-lumba, ada paus. Yang ada senternya, handphonenya pakai senter, bisa dinaikkan ke atas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidi mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untunglah Ustadz Somad itu tadi berselawat mati lampu, tak nampaklah duit yang masuk 2000. Memang pandailah Ustadz itu menyelamatkan aku malam ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Somad. Barulah hidup balik lampu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah hilang pula kotak tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza tabakhta, kalau ibu memasak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Bu, kalau memasak banyakkan kuahnya, kata Nabi. Untuk apa? Berbagi kepada tetangga. Tapi jangan gara-gara ceramah ini besok kuah aja isinya. Selama ini kami di Labusel ini mengasih gulai, mengasih ayam, mengasih itik, mengasih ikan. Sekarang sejak Ustadz Somad ceramah di Torgamba, tetangga saya ngasih kuah aja isinya. Maksudnya seandainya susah, tak ada duit sekalipun, kuah pun jadilah. Betul. Saya makanan saya cocok betul di Labusel ini. Di Sumatera Utara ini, apalah makanan yang cocok sama Ustadz. Saya makanan suka yang berkuah-kuah. Jadi tak banyak kali ngunyahnya. Kanan kiri gol langsung. Gak banyak habis waktu. Apa dia? Holland. Sambalnya Pak Ustadz, sambal tuk-tuk. Lain yang selain itu Pak Ustadz, ikan mas arsik. Nah, usahlah kita sebut lagi, menetes air liur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita punya kawan, punya tetangga, punya sahabat, kita kirimkan. Ada yang bisa kita baik-baik, kita bagikan. Itu akan menjadi kenangan yang baik luar biasa insyaallah. Amin ya rabbal. Ustadz Somad nih, ku tengok pakai cincin mahal cincinnya nih. Ini cincin mereknya Casio, dikasih orang. Ustadz pakai jam tangan, iya jam tangan. Mereknya Pak Ustadz, dikasih orang juga. Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak yang mengasih. Suka saya pakai. Kenapa? Setiap saya pakai cincin nih, ingat saya orangnya, saya doakan dia. Saya pakai jam nih, ingat saya orangnya, saya doakan dia. Begitu saya tengok gambar saya di YouTube pakai baju orang Simalungun, ingat saya orangnya. Dan saya doakan semua suku-suku yang sudah memberikan rencong dari Aceh, topi belangkon dari Jawa, keris dari Ustadz Salim Afillah. Mudah-mudahan yang sudah memberikan, diberikan Allah balasan yang terbaik. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kau tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakanlah. Aku tak bisa membalas kalian, ikatan keluarga Islam Simalungun. Kudoakan mudah-mudahan istiqomah, panjang umur, sehat badan, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh solihah, selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pil anjing gila, selamat dari mabuk lem kambing, selamat dari buah kecubung. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan sampai akhirnya kita mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi.
wasallam. Yang keenam, khairun nas, orang yang paling baik di antara kita ini bukan pejabat. Yang paling baik bukan penjahat. Iyalah penjahat. Yang paling baik bukan paling kaya. Yang paling baik adalah khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang paling bisa memberikan manfaat. Makanya saya minta kalau ada acara tabligh akbar, jangan cuman pengajian, buatkan acara pasar malam, biar supaya UMKM hidup, supaya tetangga kita yang jual bakwan, jual gorengan, jual bakso bakar, jual semuanya mie ayam bisa berdagang. Pulang dari acara ini jangan langsung pulang ke rumah, habiskan makanan-makanan itu, makan sendiri, bayar sendiri. Supaya apa? Tetangga kita, kawan kita, jiran kita yang dari pagi tadi sudah menyiapkan, maka insya Allah bangkitlah ekonomi. Hasil keuntungannya untuk uang sekolah anaknya, untuk rehab rumah, untuk beli motor, untuk kebaikan. Sehingga kedatangan kita malam ini bukan cuma dapat pahala pengajian, tapi juga bisa menolong saudara kita. Setuju? Ini orang Labusel, orang Torgamba ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu kaya? Nampak dari warna jilbabnya. Ada jilbab pink, ada jilbab ungu, ada jilbab warna-warni. Mudah-mudahan yang masih kredit segera lunas. Ustaz sembarangan aja, Ustaz pikir kami ini orang susah. Mudah-mudahan orang Torgamba yang sawitnya banyak segera bertambah banyak. Melimpah rezekinya, bisa membangun panti asuhan yang tadi duitnya. Kemana kotak tadi? Itu panti asuhan anak yatim. Besok pagi tolong tanya ke panitia di mana lokasi panti asuhan itu. Datang ke sana tanya, anak panti asuhan. Ya, berapa orang di sini Pak Ketua? Ada 100 anak. 100 orang ini? Iya. Keluarkan, saya mau ngajak makan siang. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Kebetulan ibu buat 2 bungkus. Ibu buat 2 bungkus, abang buat 2 bungkus. Opung buat 2 bungkus, kakak buat 2 bungkus, nantulang buat 2 bungkus. Nah, bagi-bagi makan bersama. Bisa apa tak bisa? Bisa. Berbagi kepada orang lain. Tahabu, berbagi makanan. Tahadu, berbagi hadiah. Tahabu, maka kamu akan berkasih sayang insya Allah. Amin ya Rabbal. Masalah memasukkan duit ke kotak ini ada yang namanya perjuangan, ada yang namanya kemerdekaan. Kalau kemerdekaan itu Soekarno-Hatta 100.000. Tapi kalau perjuangan Patimura 1.000 perak. Kau tadi apa? Aku masih perjuangan. Itu 1.000 perak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Kenapa Ustaz tiba-tiba bertakbir? Ngusir setan. Karena kadang pas kita mau masukkan duit itu datang kawan berbisik. Enggak usah kau masukkan banyak-banyak, sedikit aja. Udah ada Pak Wakil Bupati cuma DPR selesai. Nah, maka kalau ada yang berbisik-bisik gitu, coba takbir. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang terganggu dengan takbir berarti nggak ada aku ngomong gitu ya. Hati kita diusir gundah gulana, hantu setan nyiblorong sundil bolong dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Daripada menceritakan aib orang, gimana kabarnya anak saya lebih subhanallah walhamdulillah. Begitu juga besok bapak pulang, Dek, nggak ada kali hasil sawit kita siang ini. Daripada ibu merepet macam mesin pompong rusak, apa betul kau laki memang lagi setan. Bagus ibu bertasbih subhanallah. Pas jam 12 dia mau makan. Mana makanan kita? Ibu balas subhanallah walhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berzikir hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Wah, hitam aja gambarku di layar itu, tengok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketujuh, siapa di antara kita yang paling baik, yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain?
Mudah-mudahan diantara ibu nih yang punya banyak kebun sawit, hasil sawitnya bagikan fakir miskin, anak yatim, duafa. Bapak-bapak yang banyak kebun karet, ada bisnis, ada dagang, ada ruko, ada tuku UMKM, maka bagikan menolong anak yatim, fakir miskin, dan duafa beserta janda-janda yang tua-tua. Setuju? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, bagaimana supaya kita ini bisa menyatukan negeri di tengah persaingan global ini? Kalau kitanya cakar-cakaran, kalau kitanya perang, divide et impera. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu hanya domba. Jangan mau termakan isu hoax, karena kita masih makan nasi, kalian. Saya 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, masih makan nasi. Maroko nasi mahal, beras ingat saya waktu itu 12 dirham 1 kilo, tapi saya tetap habis beasiswa untuk beli beras. Ustaz tak bisa makan gandum itu perut kenyang, otak tak jalan. Kalau tak dapat nasi, gelap dunia ini. Makanya kalau ingin, sekarang ku tengok orang sudah tak makan nasi lagi, pas ditanya nggak makan nasi, diet karbo. Saya nggak ada diet, saya makan semua. Apa gunanya diet, mati kita. Betul. Kalau kita ikutkan cakap orang ini, kita mati sebelum malaikat maut datang. Kurus kita, apa kata orang? Kok aku tengok susah kali bau ya. Gemuk kita, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Maka yang paling tenang hidup ini adalah jangan dengarkan cakap orang. Karena orang pun nggak dengar juga cakap kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang zaman dulu kunci pintu kamar, masuk rumah, kunci pintu rumah, masuk kamar, kunci pintu kamar, tenang dia di rumah. Orang sekarang kunci pintu pagar, masuk rumah, kunci pintu rumah, masuk kamar, kunci pintu kamar, duduk di tempat tidur, tengok FB, sakit juga kepalanya. Di komen orang semua. Ustadz kan di komen orang, iya, ada Ustadz baca, ada aku baca, tapi aku nggak bisa balas. Kenapa? Karena aku tak tahu passwordnya. Kalau kita tidak tahan emosi, jangan main medsos. Karena kalau tak tahan menata emosi, nengok medsos, menengok orang pergi liburan, ngajak lagi. Liburan kita ya bang, jangan, beras aja mahal. Akhirnya kita pun kumat semua, darah tinggi naik, asam lambung naik. Yang turun cuma satu, asam urat. Kolesterol naik, diabetes meletus naik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, medsos itu hanya sebagai hiburan saja, tidak masuk ke dalam hati. Cerdas bermedsos, jangan sampai menengok kulkas orang, kita pula yang kedinginan. Menengok rumah orang besar, demam kita. Tiap hari hanya menengok update status orang. Tengok kawan, ay. Tengok kawan satu lagi, ay. Lama-lama mati kita. Handphonenya cerdas, namanya smartphone. Smartphone artinya handphone yang cerdas. Yang punya bodoh. Maka kita mesti lebih cerdas dari handphone kita. Ini sosial media hanya sebagai hiburan saja. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya nggak suka kali main FB, main TikTok, main Instagram. Yang selalu saya tonton itu cuman kajian Ustaz Somad di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Alhamdulillahirabbil. Saya baru pertama kali ke Torgamba ini. Pertama kali. Tapi rasanya macam udah lama kenal kita. Kami selalu menengok Ustadz Somad. Masuk ke ruang tamu kami, masuk ke kamar tidur kami. Kadang-kadang saya lebih menengok wajah Ustadz daripada wajah laki saya. Dia tengok Ustadz. Kadang-kadang kami nonton Ustadz, kadang-kadang Ustadz nonton kami. Kenapa begitu? Karena yang nonton itu tidur, saya tetap juga ceramah di situ. Betul. Mengaku pula orang ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketujuh adalah kita berkontribusi, beramal, beraktivitas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ustadz Somad tadi malam di Simangambat, tadi pagi di Rantau Perapat, malam ini di Torgamba, langsung kami ke Medan. Besok pagi di Medan, besok siang pulang ke Pekanbaru, habis itu di rumah sejenak. Nggak boleh pergi lama-lama, nanti disangka orang udah buka cabang. Baru pergi ke Maluku. Sampai kapan lah Ustadz berhenti ini? Sampai malaikat maut datang, kata malaikat, Somad kau sudah cukup ceramah, mati.
husnul khotimah insyaallah. Amin. Bapak yang punya kebun sawit, tengok panen, rumputnya jangan sampai semak, pupuknya, meruningnya, panennya, yang sudah tua, replanting, ganti yang baru. Amal bapak masing-masing. Bapak yang kebetulan punya dagang, bisnis, urus. Fa'idha faragta fansab. Selesai dari satu amal, buka. Kebun ini sudah buka, buka. Tapi jangan lupa sholat, jangan tinggal. Bayar zakat. Dapat duit, keluarkan 2,5%. Kami Pak Ustadz yang ibu-ibu perempuan ini, apa amal kami? Punya anak itu amal yang tetap mengalir sampai hari kiamat. Kau ini apanya? Aku tengok bulan lalu hamil, bulan ini hamil, bulan depan hamil. Amal soleh.